Dalam melangkah untuk berbudidaya tanaman porang, perlu perencanaan dan langkah kerja yang matang. Bagaimana rencana kerja untuk penanaman tanaman porang tersebut? Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kerja dalam berbudidaya tanaman porang harus kita susun dari awal, karena langkah-langkah ini kalau kita tidak tepat dalam mengaplikasikannya nanti akan berakibat yang kurang baik. Nah, terus apa saja yang harus kita rencanakan dari awal? Ya, saat ini ialah musim puasa, masih bulan puasa, dan pada waktu saat ini kita ada panen raya. Panen raya dalam artian di sini itu panen raya untuk bibit katak, seperti saya ungkap kemarin dalam konten sebelumnya. Berarti untuk rencana kerja yang harus diperhatikan untuk para petani pemula yang pengen berbudidaya tanaman porang, yakni yang pertama, yakni mempersiapkan masalah bibit. Karena apa? Kesalahan-kesalahan atau kegagalan petani pemula porang rata-rata berawal dari kesalahan bibit. Ya, ada yang dari bibit cabutan, ada yang dari bibit potesan, ada yang beli bibit umbi yang belum waktunya atau belum tua. Nah, ini banyak sekali kesalahan dari awal, tergiur untuk harga yang murah. Nah, itu. Makanya untuk masalah bibit, karena saat ini ialah masa panen, secara otomatis saat ini ialah mencapai harga terendahnya. Nah, perlu kita siapkan bibit-bibit yang benar, baik itu bibit dari katak maupun bibit dari spora atau bunga. Nah, untuk bibit dari spora sendiri kemungkinan nanti masih pada bulan 6. Jadi untuk pembelian bibit kita anjurkan untuk saat ini, karena saat ini masa panen raya, secara otomatis harga ini ialah harga yang masih terendah. Mengingat untuk harga-harga pasti akan melambung nanti mulai habis lebaran. Biasanya tahun kemarin naiknya mulai drastis. Ya. Terus langkah yang kedua setelah kita ambil bibit tadi, yang kedua ialah yang perlu kita laksanakan untuk saat ini ialah fermentasi pupuk dasar atau fermentasi kohi, kotoran hewan. Baik itu dari kohi kambing, kohi sapi, kohi ayam, dan kohi-kohi yang lain, silahkan mulai difermentasi sejak dini saat ini, karena supaya fermentasinya itu benar-benar sempurna. Kemarin sudah saya unggah untuk fermentasi yang kurang sempurna akibatnya kayak apa. Maka kenapa harus kita lakukan sekarang? Karena supaya waktu untuk fermentasi sampai dengan musim tanam itu lebih lama. Semakin lama fermentasi, hasilnya akan semakin baik. Gitu. Terus kalau sudah fermentasi, ya, bibit sudah ada, fermentasi lahan sudah kita siapkan. Nah, untuk langkah selanjutnya, rencana kerja selanjutnya yang ketiga, yakni pada bulan 8. Pada bulan 8, bulan Agustus itu harus mulai pengolahan lahan. Pengolahan lahan untuk awal itu biasanya kita membalik tanah. Membalik tanah dengan jonder atau traktor. Kalau dengan jonder itu biasanya nanti bisa kedalaman sampai dengan 50 cm. Tapi kalau dengan traktor tangan itu biasanya cuma sekitar 15-20 cm. Ya, bebas. Tapi untuk saran saya lebih dalam lebih baik. Setelah kita balik tanah, fermentasi pupuk tadi
mulai kita sebar, ya, kita sebar di lahan, diratakan. Satu, yakni fermentasi pupuk. Kebutuhan pupuknya berapa? Kemarin saya sudah ungkap, rata-rata per 1000 meternya itu kita kasih 200-an atau sekitar 3 ton, ya. Untuk selanjutnya, yakni penaburan kapur dolomit. Penaburan kapur dolomit pun ini juga harus sesuai, dalam artian kalau tanah kita pH-nya sudah normal, tentunya tidak perlu ditaburi dolomit, atau kalau mau dikasih tipis-tipis saja. Tapi kalau memang tanah kita yang kita mau olah itu masih drop, tentunya kita membutuhkan dolomit yang cukup banyak. Jadi untuk kebutuhan dolomit itu disesuaikan dengan lahan yang ada. Setelah kohi tadi yang difermentasi dengan sekam, dengan perbandingan 1:1, sudah kita fermentasi, kita masukkan ke lahan. Yang kedua, dolomit kita sudah masukkan juga ke lahan. Yang ketiga, unsur yang boleh saja kita tambahkan ialah dari abu bakar, abu sekam bakar boleh, abu kayu boleh. Yang jelas untuk abu itu nanti juga akan sangat membantu untuk perkembangan tanaman porang. Nah, setelah itu semua dimasukkan, baru nanti akan dirotari, dicakar baja supaya tanahnya menjadi gembur, menjadi satu. Nah, setelah proses rotari sendiri jalan, ya, alangkah baiknya kalau tanah mulai kita sterilkan lagi dari jamur-jamur patogen. Nah, otomatis harus kita spray dengan fungisida, dan juga harus kita spray dengan insektisida, yakni untuk membasmi hama-hama yang ada di dalam tanah, kayak sejenis uret, telurnya dan sebagainya, kemungkinan masih banyak. Setelah kita spray dengan fungisida dan insektisida, langkah yang ketiga, tanah kita harus mulai digulut sehingga ada sebuah bedengan yang sudah terjadi. Nah, setelah penggulutan terjadi di situ, langkah selanjutnya, seandainya kita mau ditambah lagi dengan biang bakteri untuk fermentasi pupuk kayak sejenis kemarin E4 ditambah molase, nah, kita siramkan lagi di permukaan, itu akan lebih baik. Setelah itu baru nanti pemberian mulsa, pemasangan mulsa, sehingga pada bulan 8 langkah itu harus kita kerjakan semua sampai selesai. Biarkan tanah terfermentasi sampai dengan musim tanam tiba lagi. Nah, bulan 9 itu kita harus mulai melihat bibit dan melihat cuaca. Sudah benar nggak bulan 9 itu sudah mulai musim tanam, atau bibit kita sudah tumbuh? Karena rata-rata untuk penanaman yakni pada bulan 9, bulan 10, bulan 11. Itu ialah rencana kerja yang harus kita siapkan dari sekarang apabila kita mau berbudidaya tanaman porang. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.